Halo teman-temanku semua, bagi kalian nih para pejuang BUMN ya yang saat ini masih berjuang ya mempersiapkan diri untuk menghadapi tes BUMN 2022. Nah, kali ini teman-teman kita akan coba nih ya untuk berlatih soal ya terkait deret gambar teman-teman. Ya, oke, biasanya untuk deret gambar ini akan membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Oleh sebab itu, ketika kalian mengerjakannya, kalian harus fokus teman-teman. Oke, yuk langsung aja nih kita mulai ke soal yang pertama. Nah, ini ada deret seperti ini teman-teman. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Oke, coba kita bahas ya. Teman-teman bisa fokus dulu pada gambar yang di tengah ya. Gambar tanda tanya ini. Oke, ini ya, dia pindah ke sampingnya itu, maka tanda tanyanya akan naik ke atas. Ya, menjadi ini teman-teman ya. Naik ke kiri atas. Oke, kemudian ketika pindah ke sini dia akan pindah ke kanan atas. Ya, teman-teman. Kemudian pindah ke sampingnya lagi, dia akan ke sebelah sini. Ya, akan ke bagian bawah. Ya, sebelah kiri. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya dia akan pindah ke kanan. Ya, kanan bawah. Oke, teman-teman. Artinya, gambar selanjutnya dia akan kembali kemana, teman-teman? Yap, dia akan kembali ke tengah ya. Maka tanda tanyanya ini akan di tengah. Maka pilihan jawaban yang D dan E itu tentu akan salah ya, teman-teman. Oke, kalau kita gambarkan berarti bentuknya menjadi seperti ini, teman-teman. Pertama di sini, kemudian pindah ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Lalu kembali ke bentuk awal. Paham ya? Oke, itu yang tanda tanyanya udah selesai ya. Coba kita fokus ke perseginya. Oke, yang persegi di gambar pertama itu di sisi kiri atas. Oke, kemudian dia pindah ke gambar kedua ya. Dia menjadi di sebelah kanan atas. Oke, kemudian di gambar ketiga dia menjadi di kiri bawah. Ya, teman-teman. Kemudian dia pindah ke mana? Oke, pindah ke kanan bawah. Ya. Selanjutnya dia kemana, teman-teman? Yap, dia akan ke tengah. Ya. Jadi setelah ke tengah, dia akan kembali ke bentuk asalnya, yaitu di bagian atas sebelah kiri. Ya, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, teman-teman. Oke. Jadi ketika kalian udah menemukan 2 titik ya, sedangkan maksudnya di pilihan jawaban yang lain itu nggak ada hal yang udah kalian coba ya. Tadi kan kita udah mencoba tanda tanya dan juga yang persegi ya, maka kita udah langsung bisa ketemu jawabannya, teman-teman. Oke ya. Yuk kita lanjut nih ke soal yang kedua. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat gambar ini ya, kira-kira lanjutannya seperti apa sih? Oke. Nah, mudah ini teman-teman ya. Ini ada 3 sisi ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian ini ada 4 sisi ya teman-teman. Ya. Kemudian di sini ada 5 sisi. Ya. Oke, selanjutnya berapa? Ada 6 sisi ya. Nah, selanjutnya pasti ini jawabannya 7. Ya, 7 sisi. Nah, maka selanjutnya berapa teman-teman? Oke, 8 sisi. Mana yang 8 sisi teman-teman? Yap, yang E ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mudah ya untuk soal ini. Yuk kita lanjut nih ke soal yang ketiga. Nah, mulai nih teman-teman. Gimana nih cara pengerjaannya? Dilihat dulu ya. Oke, yuk kita bahas aja teman-teman ya. Itu di gambar yang pertama bentuknya demikian ya, di gambar pertama. Kemudian yang kedua muncul nih si garis ini ya. Oke, kita lihat ke gambar yang ketiga. Oke, si garisnya pindah mendekati si tanda plus ini ya. Setelah si garisnya pindah, kita beralih ke urutan yang keempat ya teman-teman. Mengikuti nih si segitiganya. Segitiganya mengikuti si garis ya, menjadi demikian bentuknya teman-teman. Oke, setelah segitiganya mengikuti si garis ini ya, maka selanjutnya si kotak ini mengikuti si segitiga. Paham teman-teman? Maka gambar selanjutnya
Yang akan mengikuti si kotak siapa teman-teman? Si lingkaran yang penuh ini. Ini pasti akan naik ke sini. Ya. Oke, yang mana teman-teman pilihan jawabannya? Yang mana? Yap, yang D ya teman-teman ya. Karena kan untuk lingkaran, kemudian yang tanda plus, kemudian garis, segitiga, dan juga kotak, dia tetap ya. Yang berpindah itu cuman yang bagian paling belakang ya, si bulat penuhnya ya. Dia akan bergerak mendekati si kotak. Oke, maka jawaban yang paling tepat yang D ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih ke nomor 4. Nah, ini. Yuk, silakan aku kasih waktu 3 detik teman-teman. 1, 2, 3. Udah ketemu belum kira-kira gambar selanjutnya apa ya? Ya, gini teman-teman ya. Ini pola dasarnya ya. Selalu menjadi pola dasar. Nah, kemudian kalian lihat gambar segitiganya. Ya, gambar segitiga itu artinya gambar yang paling depan lah ya, bisa kita sebut. Nah, gambar segitiga ini dia bergerak 2 kali ya, berlawanan dengan jarum jam. Artinya ketika pindah ke sini ya, si segitiganya ini akan bergerak 2 kali. 1, aku bikin, maaf teman-teman masih bintang ya. Bintang ini akan bergerak 2 kali ya. 1, 2 ya, dia akan berada di sini. Oke, itu tadi sudah elemen yang paling depan ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke urutan yang ketiga teman-teman. Yang berpindah itu siapa? Oke, yang berpindah itu si X ya. Si X ini yang berpindah. Nah, berarti dia merupakan elemen paling belakang ya. Kalau kita lihat dari gambar yang pertama teman-teman ya. Dia merupakan elemen paling belakang. Nah, kalau dilihat dari gambar yang kedua juga dia merupakan elemen paling belakang teman-teman ya. Nah, dia berpindah berapa kali teman-teman? 3 kali ya. Ini kan tadi dia melakukan perpindahan 2 kali ya. Sedangkan si X dia berpindah 3 kali. Kenapa? 1, 2, 3 ya. Dia menjadi di sini. Oke teman-teman. Nah, tadi kan yang udah berpindah itu si bintang, kemudian si X juga udah pindah ya. Berarti yang belum pindah itu yang mana teman-teman? Oke, yang tersisa adalah yang bagian tengah ya. Atau kata lainnya adalah ini, si sama dengan ini ya, si sama dengan ini. Nah, tadi kan ini udah berpindah 2 kali. Ini udah berpindah 3 gerakan ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang si sama dengan, ya dia berpindah 4 gerakan ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dia menjadi di sini. Oke, berarti ini ke sini 4 gerakan, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang gambar yang kelima, teman-teman. Ya, gimana tuh? Ya, yang berpindah adalah yang sama dengannya. Ya, artinya dia kembali lagi nih teman-teman ke pola yang pertama ya, dari pola yang pertama ke pola yang kedua. Berarti yang berpindah ya itu elemen yang paling depan ya, dia bergerak 2 kali atau 2 gerakan ya, berarti menjadi 1 kemudian 2. Oke teman-teman, maka di sini ya. Nah, oke, berarti di sini kembali ke 2. Nah, selanjutnya berarti berapa teman-teman? Yap, akan ada 3 kali gerakan ya, 3 titik dia pindahnya. Yang mana yang akan pindah? Oke, tadi kan udah gerakan, udah elemen yang paling depan ya. Berarti sekarang elemen yang paling belakang, artinya si X ya. Si X ini akan pindah 3 gerakan ya. Berarti 1 ya, 2, 3. Oke, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, karena kan si sama dengan ya, dan si bintangnya dia tetap ya. Oke, gimana? Paham nggak teman-teman? Emang ya untuk soal gambar itu cukup sulit ya. Kalau kalian nggak banyak latihan, memang ya apa ya, bisa terkendala lah dalam menjawabnya. Ya, jadi buat kalian nih yang masih berjuang untuk yang soal TKD BUMN, kalian lebih banyak lagi latihan soal ya. Dan untuk kalian juga yang sedang melamar kerja ya, bukan di BUMN ya, kalian juga harus banyak-banyak latihan soal teman-teman.
Oke, kita lanjut ya ke soal yang kelima. Nah, ini maaf teman-teman gambarnya agak buram sedikit ya. Oke, gimana? Kalian udah kebayang belum nih cara menjawabnya seperti apa ya? Gimana teman-teman? Ini soal yang mudah. Oke, coba kalau kalian lihat ya, ini aku bikinnya apa ya? Jarum jam kali ya. Bukan jarum jam, jarum pentul atau apa teman-teman ya. Oke, aku bilang aja korek ya, batang korek lah ya. Tapi dia ada 2 sumbu ya. 2 pentul atas dan juga bawah ya. Nah, kalau kalian lihat ke gambar di sampingnya teman-teman ya, itu korek ya, korek yang bagian belakang ini ya, ini yang bagian belakang, yaitu akan dibalik ya. Yang tadinya ini kan kosong teman-teman ya, bulatannya kosong, sedangkan ini berisi ya, dia dibalik. Oke, dibalik. Kemudian ke sampingnya lagi, yang dibalik itu ada dua korek ya. Kemudian ke sampingnya lagi ada 3 korek. Kemudian ke sampingnya lagi ada 4 korek. Berarti ini ada 5 korek nih yang akan dibalik. Berarti yang mana teman-teman? Yang mana? Oke, yang E ya teman-teman. Jadi semuanya udah kebalik nih, 5-5-nya. Paham? Ya, kita lanjut nih ke soal yang ke-6. Oke, ada gambar ini teman-teman. Gimana nih? Kira-kira kalian udah dapat belum polanya seperti apa ya? Gimana? Oke. Mudahnya teman-teman ya, kalian lihat gambar 1 ya, dan juga gambar yang kelima teman-teman ya. Bentuknya akan balik lagi ke bentuk semula ya, dimana ada ini ada garis ya, garisnya seperti ini bentuknya ya. Ini sama ya teman-teman. Oke, dia bakal balik lagi, cuman akan diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, artinya ini kan gambar pertama, kemudian ini akan sama ya dengan gambar yang kelima. Ya, berarti nanti ini gambar yang kedua ya, ini akan sama dengan gambar yang keenam, tapi diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, berarti yang mana teman-teman? Oke, pilihan jawabannya nih semuanya dia ngadepnya ke atas ya. Oke, tapi pasti yang hitamnya di sisi mana? Di sisi kanan. Ya, nih kalau teman-teman bayangkan ini akan berputar, akan seperti ini ya, di sisi sebelah kanan. Oke, jadi yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Yuk, kita sekarang lanjut nih ke soal yang ke berapa teman-teman? Yap, soal yang ke-7. Nah, gimana? Yuk, kita bahas langsung atau aku kasih waktu 3 detik ya. Oke teman-teman. 1, 2, 3. Yuk, kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman, antara gambar 1 dan gambar kedua ya, ini aku bilang apa ya? Busur lah ya. Busur ya. Nah, ini busur akan dibalik ya, akan dibalik. Nah, yang dibalik di sini itu yang mana teman-teman? Oke, kalau di gambar ini ya, gambar yang kedua, yang dibalik itu baru yang 1 ya, yang pertama dan juga yang kedua. Ya, yang ini yang dibalik. Ya, hasilnya menjadi ini. Oke. Kemudian kita lihat di gambar berikutnya. Yang dibalik itu yang mana teman-teman? Yang mana? Oke, yang dibalik itu yang mana teman-teman? Oke, yang dibalik itu adalah yang ini ya. Oke, lihat dari gambar sebelumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ya di sini yang dibalik itu yang di mana? Oke, yang di urutan pertama dan juga yang ke-6. Ya, berarti teman-teman, ini kan yang dibalik adalah urutan pertama dan juga kedua ya. Kemudian ini urutan ketiga, 4, 5 ya. Kemudian ini yang pertama dan juga yang terakhir ya, yang pertama dan yang juga yang ke-6. Nah, selanjutnya berarti yang keberapa teman-teman? Yang ke-2, 3, 4. Ya, yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, berarti selanjutnya yang keberapa? Yang
5 dan juga yang ke-6. Yang mana teman-teman yang pilihannya paling tepat nih? Yang 5 dan 6-nya yang dibalik. Ya. Yang mana ya? Oke. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Ini yang ke-5 dan juga yang ke-6-nya yang dibalik nih dari gambar sebelumnya. Oke ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang ke-8. Nah, ada gambar seperti ini teman-teman. Gimana ya? Ya, kita lihat dulu nih. Di sini sebenarnya ada huruf apa ya teman-teman? Nih, di gambar yang kedua ini ada penambahan ya. Aku bilang lah ini bisa disebut sebagai huruf L-nya. Ya, ini huruf L. Kemudian ini juga sebenarnya huruf L teman-temannya di gambar pertama ya. Nah, di gambar ketiga juga ada huruf L. Ini kemudian ini ya huruf L-nya. Kemudian ini huruf L-nya teman-teman ya. Artinya dari gambar pertama ke gambar kedua dia itu berputar 90 derajat. Ya, ke gambar yang ketiga juga 90 derajat teman-teman. Gambar yang keempat juga sama, gambar yang kelima juga sama. Ya, artinya gambar keenam juga sama nih, 90 derajat teman-teman. Ya, bisa jadi jawabannya itu antara A, C, dan juga E. Berarti B dan D kita coret ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, kita lihat di ekor paling terakhir ya, garis ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat ke teman di sampingnya, itu hilang. Oke, kemudian ini ekornya kita lihat ke teman sampingnya ya, itu hilang ya, ini menjadi hilang teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke gambar yang keempat ya, ekornya ini hilang menjadi seperti ini aja ya. Kemudian gambar yang kelima, ekornya ini hilang teman-teman ya, menjadi ini aja. Berarti yang keenam ini akan hilang teman-teman. Oke. Ya teman, paham ya teman-teman ya? Berarti yang A ini salah. Pilihannya antara C dan juga E. Ya, mengerti? Nah, satu lagi teman-teman. Di gambar kedua ini ada penambahan garis. Ya, gambar yang ketiga tadinya kan hanya seperti ini menjadi seperti ini. Ya. Kemudian tambah lagi satu garis nih untuk gambar yang kelima. Di sini. Ya. Di gambar yang keempat maksudnya ya. Di gambar yang kelima itu ada penambahan lagi teman-teman ya. Menjadi tek ya. Seperti ini. Oke. Maka di gambar yang keenam ya, dia akan ada penambahan lagi teman-teman. Penambahan satu garis ya, yaitu seperti ini. Oke. Maka jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Yap, yang C ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut nih ke soal yang ke-9. Nah, waduh makin bingung gak teman-teman? Yap, tenang. Yuk, kita bareng-bareng bahas ya. Bentuknya konstan teman-teman. Bentuknya seperti ini semua. Ya, seperti ini semua teman-teman. Berarti kita bisa coret nih pilihan jawaban yang C dan juga yang D. Ya. Nah, terus aku pribadi tuh langsung fokus nih pada satu satu gambar ya, dimana dia itu tempatnya tetap ya. Ini yang aku bilang gambar kunci. Ya, gambar kunci ini dia tetap. Oke, teman-teman. Nah, berarti mana yang di antara pilihan A, B, dan juga E yang gambar kuncinya tetap, teman-teman? Oke, yang E ya. Oke, lebih cepat ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan metode itu ya. Ketika setidaknya kalian udah menemukan 2 clue lah. Oke, teman-teman. Yuk, sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-10. Nah, ini dia teman-teman. Gimana nih? Ini apa ya? Agak ribet juga teman-teman. Udah kebayang belum? Oke. Kita coba lihat dari gambar 1 ke gambar 2 ya teman-teman. Nah, ini aku bilang gambar apa ya? Ini mungkin urutan 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Aku bilang ya. Nah, yang satu ini dia akan pindah akan bergeser. Ya, teman-teman, akan bergeser.
Nah, bergeser ke ujung, ya, berarti menjadi ini, ya. Tapi selain bergeser, dia juga akan dibalik, ya. Yang tadinya dia menghadap ke bawah, dia menjadi menghadap ke atas. Oke, begitu juga nih untuk si T ini, ya. Untuk yang nomor 2, dia akan bergeser ke ujung menjadi ini. Oke, kemudian yang ini, dia akan bergeser ke sampingnya, ya, menjadi seperti ini. Tapi akan dibalik ya, ingat teman-teman. Kemudian ini yang bentuknya kayak palu lah ya. Dia akan bergeser dan juga akan dibalik. Kemudian ini yang kayak pentul, apa ya, kayak korek ya. Dia juga akan bergeser. Ini tadinya di ujung, tadinya dia ada di urutan kelima, dia akan menjadi urutan keempat dan dibalik. Oke, teman-teman. Itu untuk gambar yang kedua ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, teman-teman. Nah, yang ketiga ini ya, ini ada apa ya? Pola yang agak sulit, teman-teman. Dimana gambar yang ini ya, ini akan dia akan berganti ya. Dia akan dibalik dengan gambar yang paling terakhir, teman-teman. Ya, akan menjadi ke sini. Ya, artinya akan menjadi nih si pentul ya, pentul yang korek dia akan pindah ke ujung ya. Kemudian yang bentuknya seperti ini ya, T kebalik ya, dia akan berpindah ke sini. Oke, teman-teman. Nah, jadi di pola yang ketiga ya, ini aku bilang urutan ketiga ya. Urutan ketiga ini dia gambarnya tidak dibalik ya, teman-teman, melainkan dia hanya dipindah-pindahkan saja ya. Nah, tapi untuk yang gambar di tengah ya, kita lihat lagi nih gambar urutan yang kedua. Ini gambar yang di tengah. Dia aja nih yang dibalik ya di gambar yang ketiga. Sedangkan untuk teman-teman yang lain tuh hanya ditukar aja posisinya. Ya. Tadi kan urutan yang ini akan akan dibalik dengan urutan yang ini, akan digeser posisinya. Kemudian urutan yang ini ya, si Y ini akan digeser dengan si anak panah ke atas ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, teman-teman. Yuk kita lihat yang ke urutan keempat, teman-teman ya. Nah, urutan keempat ini berarti gimana, teman-teman? Nah, urutan yang keempat ini dia kembali lagi ke pola yang ini, teman-teman. Ya, dimana digeser satu langkah ke samping ya, satu langkah ke samping ya. Ini kan si Y-nya kan ke atas tadinya. Dia geser satu langkah ke samping ya, menjadi ini. Nah, digeser dan juga dibalik. Ingat, teman-teman? Ya. Coba lihat yang bentuknya ini, bentuk seperti palu. Dia akan digeser ke sampingnya ya, menjadi bentuknya seperti ini karena dia dibalik. Paham, teman-teman? Nah, kita lihat ke urutan yang kelima. Berarti dia mengikuti si pola yang ini ya, teman-teman. Dimana ini ya, ini akan bertukar posisi dengan yang ini. Oke, kemudian yang ini akan bertukar posisi dengan yang ini. Sedangkan yang di tengah ya, dia itu akan dibalik. Dibalik ya. Dibalik menjadi ini. Paham? Ya, ini memang agak rumit ya. Mungkin teman-teman bisa sambil coret-coret ya di kertas teman-teman semuanya ya. Berarti untuk yang keenam ya, ini gimana, teman-teman? Oke. Untuk yang keenam itu artinya kita cukup geser aja ke samping ya. Geser ke samping tapi sambil dibalik ya. Berarti teman-teman untuk yang ini anak panah ke bawah, dia akan digeser ke ujung ya. Berarti dia menjadi anak panah ke atas. Oke, kemudian yang pentul korek dia akan posisinya di ujung ya. Berarti posisinya menghadap ke atas ya. Kemudian yang T ya, T ke bawah, T kebalik ya, dia akan menjadi di sampingnya sini tapi menghadapnya ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan Y ngadep ke atas ya, dan si palu ya, palu yang menghadap ke atas. Nah, yang mana, teman-teman? Oke, yang C ya, teman-teman. Yap. Gimana, ngalamin kesulitan nggak kalian dalam mengerjakan soal gambar ini? Yap. Gampang-gampang sulit atau banyak sulitnya, teman-teman? Nah, kuncinya adalah harus sering berlatih ya, dan juga
pas ngerjainnya harus fokus. Oke teman-teman, yuk perbanyak lagi nih latihan soalnya, baik itu soal-soal kalian ketika masuk BUMN maupun ketika kalian melamar pekerjaan di tempat lain. Oke? Oke teman-teman, kita sudah membahas nih ya 10 soal ya latihan terkait soal-soal deret gambar. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk perkuat doanya ya, karena usaha tanpa doa itu merupakan hal yang sia-sia. Oke. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.